Bro, lo dulu waktu muda, waktu masih sekolah, nakal nggak sih? Ada dari lo yang nanya gini. Jawabannya, nakal bro. Sejak SD sampai kuliah, gue nakal banget. Tapi, kenakalan yang gue lakuin, justru menurut gue, jadi hal yang banyak membantu hidup gue jadi lebih baik. Gini tutorialnya bro. Saat nakal, pegang teguh 3 prinsip ini. Prinsip nakal pertama, gue nggak mau rugi karena kenakalan yang gue lakuin. Karena udah sampai nakal, gue harus untung. Gue nggak pernah mau bolos sekolah, cuma buat nongkrong sambil rokok-rokokan sama temen. Udah dihitung absen, dicariin guru, dimarahin orang tua, uang jajan habis buat beli rokok, badan sakit pula. Rugi semua kan? Gue gak mau juga bolos cuma buat sekedar main di rental PS atau tempat main game. Apalagi bolos cuma buat ngedate pacaran di luar jam sekolah. Cuma rugi duit bro. Kalau harus nakal bolos, gue bolosnya harus sambil cari duit. Waktu SD, gue bolos buat bikin mainan guntingan pemain bola, habis itu dijual ke teman-teman. Kadang-kadang, bolos ngambil mainan di suatu tempat, terus dijual lagi dengan harga lebih tinggi. Udah ngelanggar aturan bolos, ngelanggar aturan gak boleh jualan pula. Waktu SMP, gue nakal lagi, bikin jasa ngerjain PR buat teman-teman gue. Terus gue inget banget, zaman SMP ini teman-teman gue mulai pacaran dan dilarang sama pihak sekolah sampai manggilin orang tua yang anaknya ketahuan pacaran. Gue manfaatin ini buat bikin kenakalan lain bro. Jual jasa, bikin tes kepribadian, kecocokan cowok cewek sama gebetannya. Modal pakai buku-buku psikologi punya bapak gue. Plus sok-sokan buka jasa private investigator buat menyelidiki cewek atau cowok yang mereka sukai. Pas zaman itu belum ada medsos ya bro. Jadi kalau mau kepoin orang agak sulit. Zaman SMA lebih parah lagi bro. Gue dulu ada di SMA yang masuk top 10, mungkin top 5 terbaik di Indonesia. Yang standarnya tinggi banget. Udah gitu, gue masuk kelas internasional. Kelas favorit yang isinya murid-murid terpilih, yang masuknya harus lewat seleksi khusus. Gue bisa masuk ke kelas internasional favorit itu juga bukan karena gue pinter bro. Pas seleksi akademis, nilai gue paling rendah. Tapi pas wawancara, gue berhasil meyakinkan pewawancara gue kalau gue punya mimpi besar, pengen kuliah sampai luar negeri dan pengen mengamalkan ajaran-ajaran dari guru-guru di sekolah ini ke sebanyak-banyak mungkin orang. Yang ternyata bisa gue lakuin juga, gue share lewat channel ini bro. Jadilah, mereka tersentuh sama cerita gue, terus gue dimasukin ke kelas favorit tadi. Tapi walaupun gitu, gue tetap nakal bro. Tetap malas masuk sekolah, apalagi ikut les tambahan. Gak pernah sama sekali. Padahal, 99% teman gue masuk sekolah dari jam 5:30 pagi, pulang ikut les sampai jam 6 sore, malamnya masih belajar. Gue bolos itu gak cuma 1-2 jam pelajaran, tapi bisa berhari-hari, bahkan pernah berminggu-minggu. Masuk kelas 12, tiada hari tanpa bolos. Kalaupun masuknya siang jam 11, gak bawa tas, karena tas dan semua buku pelajaran selalu gue tinggal di kelas. Pas masuk pintu gerbang, pura-pura sedang dari luar fotokopi berkas. Waktu bolos ngapain? Cari duit bro. Gue dulu bikin konten-konten website dan blog, terus dimonetize pakai AdSense. Bolos ke warnet, tapi buat cari duit, bukan buat mesosan. Kadang ke warnet buat bantu bapak nawar-nawarin jualan lukisan ke kliennya. Kalau anak SMA kebanyakan main ke SMA lain buat tawuran, bikin onar, atau godain cewek, gue main ke SMA lain, menyusup ke perpustakaan. Terus gue nge-copy file-file digital perpustakaan mereka. Gue terjemahin ke bahasa Inggris, gue tulis ulang buat dijadiin konten website yang berujung AdSense dan cuan. Nah, duit dari AdSense ini bisa bantu gue buat lanjut kuliah S1 ke luar negeri. Dimana dari hampir 700-an teman seangkatan gue waktu SMA, cuma 2 orang, salah satunya gue, yang bisa langsung lanjut kuliah ke luar negeri setelah lulus SMA. Pokoknya buat gue, kalau nakal harus untung. Jadi bro, kalau lo mau nakal, paling gak lo harus untung dari kenakalan itu. Jangan cuma dapat kesenangan sesaat, terus habis itu malah sengsaranya berujung panjang. Sayang banget bro. Prinsip nakal kedua, ini gak kalah pentingnya. Namanya mitigasi risiko kenakalan. Lo sebelumnya udah persiapan duluan, jadi kalaupun kenakalan lo terbongkar, lo bisa dapetin hukuman seringan-ringannya. Gue dulu, hormat banget, perhatian banget sama guru di kelas. Kalau ngomong ke guru sopan, dibilangin gak bantah. Selalu ngerjain tugas dengan baik walau sering bolos. Gue tahu, ini wajib banget dilakuin kalau mau nakal dengan aman. Akibatnya, waktu ketahuan nakal pun, hukumannya ringan. Pas dimarahi, gue gak marah balik tapi diem dan nunjukin wajah menyesal. Udah gitu, gue jelasin kondisi gue. Butuh duit, punya tujuan kuliah ke luar negeri dan sebagainya. Jadi guru-guru tadi luluh bro, hukumannya paling cuma ditegur. Prinsip nakal ketiga, pastikan lo bisa tanggung jawab sama kenakalan lo bro. Pastikan lo cuma lakuin kenakalan yang akibat negatifnya bisa lo tanggung sendiri tanpa ngerepotin orang lain. Gue dulu gak mau nakal tawuran, ikut geng, nakal ngerokok-ngerokok atau minum-minum. Karena konsekuensinya bisa panjang bro. Bisa mencelakai anak orang lain, mencelakai diri sendiri, ngerusak badan, dan kalau ketahuan, orang tua gue bakal dipanggil, bakal repot, bakal malu. Bahkan ada kemungkinan mereka disuruh bayar biaya berobat kalau tawurannya parah. Belum lagi kalau sampai melibatkan polisi dan hukum. Hindari bro kenakalan yang kayak gini.
Kenakalan-kenakalan yang gue lakuin, udah gue bayangkan kemungkinan terburuknya. Mentok-mentok, paling gue diskorsing gak nyusahin orang tua. Dan itu pun, karena udah gue mitigasi dengan cara hormat ke guru dan rajin ngerjain tugas, gue berasumsi gak bakalan lah sampai diskorsing, paling cuma ditegur. Jadi kesimpulannya gini bro, kalaupun mau nakal, terutama pas masa remaja, pegang prinsip ini. Pertama, karena udah nakal, sebisa mungkin lo harus untung. Jangan sampai udah ngelakuin kenakalan, lo cuma dapat ruginya aja. Kedua, mitigasi kenakalan. Sebelum ngelakuinnya, minimalisir dampak negatif dari kenakalan yang lo lakuin. Ibaratnya kayak timbangan. Lakuin juga kebaikan di samping kenakalan. Jadi kalau sampai ketahuan, hukumannya jadi lebih ringan. Karena orang-orang masih ingat sama kebaikan yang lo lakuin. Ketiga, tanggung jawab sama kenakalan lo. Jangan lakuin kenakalan yang akibatnya nggak bisa lo tanggung sendiri. Apalagi sampai ngelibatin orang lain buat ngeberesin dampak negatif yang lo lakuin. Sebisa mungkin gak usah nakal ya bro. Dari video ini juga jangan lo telan mentah-mentah. Kalau ada baiknya, ambil baiknya. Yang menurut lo jelek, buang jauh-jauh bro. Share di kolom komentar bro. Kenakalan apa yang pernah lo lakuin zaman sekolah? Dan apa makna dan pelajaran yang sekarang bisa lo ambil? Salam everyman, semangat bro.